Halo, selamat malam saudara. Jumpa kembali bersama saya Desi Indriani dalam Dialog TVRI. Malam hari ini kita khusus akan membahas mengenai kisruh yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan. Untuk membicarakan ini sudah hadir dua orang narasumber yang akan berdialog bersama saya selama lebih kurang 30 menit ke depan. Langsung saya sapa, di samping kanan saya sudah hadir Profesor Dr. Maswardi Rauf, Guru Besar Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Terima kasih sudah hadir. Kemudian kami juga mengundang pakar komunikasi politik Bapak Bung Heri Budianto. Selamat malam, Mas Heri. Terima kasih sudah hadir bergabung bersama kami. Baik, pemirsa, sebelum kita teruskan perbincangan ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan pembuka terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Selamat menyaksikan. Kisruh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan P3 nampaknya belum berakhir. Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas P3 memutuskan untuk memberhentikan sementara Surya Dharma Ali dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP P3. Alasannya karena dia tidak bersedia menghadiri Rapimnas dan tidak pula membangun komunikasi. Dalam Rapimnas tersebut dihasilkan 11 poin keputusan dan ironisnya salah satu poinnya membatalkan koalisi dengan Partai Gerindra yang sebelumnya dideklarasikan Surya Dharma Ali tanpa syarat apapun. Sementara Prabowo tidak termasuk dalam 8 bakal capres yang ingin diusung P3. Tindakan Surya Dharma Ali yang melakukan manuver terhadap Partai Gerindra yang disebut-sebut koalisi Gabah Garuda Ka'bah dinilai sebagian kader P3 sebagai pelanggaran ADART. Dalam waktu dekat, rencananya Surya Dharma Ali akan mengupayakan terjadinya islah untuk menyelesaikan konflik internal P3. Jika islah terjadi, ada kemungkinan jabatan Ketua Umum akan kembali ke tangan Surya Dharma Ali atau sebaliknya. Koalisi Gabah Garuda Ka'bah yang gagal berbuntut anggapan akan tindakan Surya Dharma Ali yang disinyalir gegabah karena aksinya justru menuai konflik di kalangan elit politik partai berlambang Ka'bah. Ya, saudara, selain dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kita di studio pada malam hari ini, di ujung telepon kami juga menghubungi salah seorang fungsionaris DPP P3. Sudah bergabung bersama kita Ibu Reni Marlinawati. Saya sapa dulu. Halo, selamat malam Bu Reni. Halo, selamat malam. Iya, Bu Reni, saya mau tanya dulu nih. Anda termasuk yang hadir di Rapimnas atau yang hadir pas waktu koalisi deklarasi? Saya keduanya tidak hadir karena posisi saya waktu itu di Dapil. Kebetulan sedang merekapitulasi suara, maka saya berada di Dapil. Tapi Anda diundang, Bu Reni? Oh, diundang. Yang diundang deklarasi atau diundang Rapimnas? Diundang Rapimnas. Berarti deklarasi tidak diundang ya? Iya. Berarti Anda bisa dikategorikan masuk dalam kubu yang mana nih? Kubu Romi atau SDA? Begini. Jangan dibuat di kubu-kubu, ini kan seperti dia memprovokasi. Ini tidak ada kubu-kubuan. Ini kita masing-masing sedang berjalan keluar. Tentu saya sangat berharap jalan keluar ini jalan yang sangat konstitusional gitu ya. Jalan keluar yang sesuai dengan ADART begitu ya. Bukan sesuai dengan kemauan masing-masing pihak secara subjektif tentunya. Berarti yang tidak sesuai dengan ADART menurut Anda yang mana, Bu Reni? Saya kira begini, kalau dirunut ke belakang, tentu apa yang Pak Surya Dharma Ali, Pak Ketum kami sampaikan, itu dan disusul dengan proses pemecatan, maka jika mengacu kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan, maka tentu itu bertentangan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Oleh karena itu, menurut hemat saya, apa yang dilakukan Pak SDA itu betul bertentangan dengan ART. Itulah kenapa kemudian muncul pihak yang ingin menegakkan aturan gitu ya, sesuai dengan konstitusional gitu. Baik, Bu Reni, sebagai partai politik yang harusnya menjadi rumah demokrasi dengan peristiwa seperti ini, apa kemudian komentar dari kader-kader partai?
Tentu yang pertama P3 yang merupakan partai tertua di Indonesia gitu ya, bersama dengan dua partai lainnya. Konflik yang terjadi di tubuh partai bukan sesuatu yang luar biasa. Dan juga menurut mohon maaf, menurut hemat saya bukan sesuatu yang juga dibesar-besarkan. Ini kan teman-teman media saja yang kemudian memblow up sedemikian rupa begitu. Sehingga sekarang epicentrum pemberitaan itu kan seolah tertumpu kepada P3 begitu ya. Dan kami bukan kali ini saja mengalami dinamika politik begitu ya di internal kami. Dulu juga kami pernah ada Silatnas begitu ya. Sebelumnya juga pernah gitu ya pergantian kepemimpinan dari Pak Jahat gitu kan. Jadi bagi kami ini sesuatu yang bukan yang begitu dahsyat seperti yang diberitakan oleh media, dan kami yakin ada dalam waktu dekat ini ada jalan keluar yang sangat maslahat saya kira untuk semuanya. Berarti aksi pecat memecat biasa terjadi begitu, Bu? Hal yang biasa. Bukan aksi pecat, bukan aksi pecat memecat, tidak ada aksi pecat memecat, tidak ada tradisi itu. Tetapi bahwa terjadi perbedaan pendapat, gitu ya, bahwa konflik internal itu saya kira sesuatu yang sangat lumrah dalam satu tubuh partai politik, dan P3 punya pengalaman dengan ini begitu. Oleh karena itu saya yakinnya akan ada jalan keluar yang sangat cepat dan akan bermanfaat buat partai saja, buat semua pihak. Baik, Bu Reni, kita berharap di Mukernas nanti di Bogor akan terjadi islah yang sesungguhnya. Terima kasih. Saya berharap begitu. Saya berharap, mohon doanya kepada seluruh rakyat Indonesia. Mohon doa kami segera menemukan jalan keluar yang terbaik dan untuk maslahat untuk bangsa, untuk P3, untuk kami keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih, Bu Reni sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Waalaikumsalam. Prof, seperti kata Bu Reni tadi, ini sebetulnya sudah biasa di tubuh P3. Tapi apa memang betul seperti itu sebuah demokrasi harusnya? Tidak. Saya pikir ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Karena Anda betul tadi itu. Karena ini sudah sampai ke tingkat saling pecat-mecat. Dan poinnya di situ. Kan? Saya pikir kalau hanya berbeda pendapat, lalu kemudian diselesaikan dengan musyawarah sesama mereka, lalu kemudian selesai, itu cara yang ideal. Ya. Jadi tidak dengan pecat-mecat. Kita sudah mempunyai banyak pengalaman dalam kehidupan kepartaian itu. Pecat memecat itu bukanlah jalan keluar untuk memperbaiki kehidupan kepartaian itu. Mas Heri, sebetulnya memang karena media yang terlalu memblow up atau sebetulnya media melihat ada yang aneh dalam partai ini? Iya, memang sesuatu hal yang luar biasa terjadi di P3. Selain dinamika internal, tadi yang istilah kita ada pecat memecat, momentumnya juga sangat seksi untuk disimak oleh publik. Kenapa? Ini kan selesai pileg. Kemudian ini kan rangkaian peristiwa ketika seorang ketua umum partai, katakanlah SDA, ketua umum P3 hadir di dalam kampanye partai lain. Ya di dalam sepengetahuan saya ya, mungkin nanti bisa di cross check oleh Prof misalnya. Sepengetahuan saya tidak ada satu ketua umum partai itu hadir di dalam kampanye partai pesaingnya dimanapun. Gitu sangat tidak elegan. Iya, karena itu kan berebut suara gitu. Nah di situ saja menurut saya kader-kader P3 yang lain sebenarnya sudah menahan diri kan, nunggu pileg. Saya kira ketika pileg itu, misalnya P3 memenuhi target mereka 11-12%, mungkin wacana ini tidak mengemuka seperti sekarang. Ada kekecewaan pasti, tapi tidak sebesar ini. Ketika P3 tidak mencapai target itu hanya 6%, sementara partai-partai Islam yang lain, katakan misalnya PKB mencapai suara 9%. Lebih besar, ya bahkan 2 kali lipat. Kan kader-kader melihat ini justru adalah kesalahan seorang ketua umum. Kenapa mereka hadir di situ? Saya kira memang dinamikanya. Lalu kemudian mestinya ini ketika ada ria, ketika ada katakan protes dari kubu yang menentang, katakan perilaku politik dari SDA, mestinya kan segera sebagai ketua umum kan memiliki hak ya untuk mengumpulkan, lalu kemudian setelah mengumpulkan melakukan konsolidasi internal, diredam lah ya. Tapi itu tidak dilakukan. Ya. Justru yang sangat disayangkan adalah melakukan pembersihan dalam tanda petik terhadap kader-kader. Suarso Manoarfa kemudian dilengserkan, 4 ketua DPW, Fadli Nursal dari Sumatera Utara dan Rahmat Yasin dari Jawa Barat, dan ada 2 lagi ya. Nah ini menurut saya kesalahan terbesar dari SDA. Nah ini yang menjadi
ini menjadi runcing sekali dan sekarang kemana-mana. Oke, Prof, kalau kita lihat perjalanan P3 sejak beberapa periode sebelumnya memang ada selalu problem ketika pergantian ketua umum. Misalnya ketika Bahtiar Hamzah kemudian dengan SDA, Bahtiar Hamzah dengan Hamzahas seperti itu, dan walaupun kemudian tidak terekam secara detail oleh kamera, oleh media. Iya, memang P3 ini termasuk salah satu partai politik kita yang sangat rawan dengan konflik internal yang berakhir dengan perpecahan. Bukankah ini rumah besar Islam? Namanya ini indah sekali, rumah besar Islam. Ya. Tapi rupanya orang di dalam itu kurang bisa mempertahankan kebersamaan di antara mereka. Jadi kepentingan-kepentingan kelompok di dalam partai itu yang lebih ditonjolkan. Tapi saya tadi ingin menyambung apa yang dikatakan oleh Mas Heri ini. Ini bukan karena pro-pro nih, Mas Heri. Tapi saya pikir kata kunci dari konflik internal P3 ini itu adalah musyawarah. Jadi kita perlu tanyakan ke SDA sebagai sumber utama dari konflik itu. Apakah keputusan untuk bergabung atau mendukung Gerindra, lalu kemudian mendukung Prabowo sebagai capres, itu apakah sudah dibicarakan di dalam internal partai, di tingkat pimpinan partai gitu. Nah, seharusnya itu ya. Nah, ini saya pikir ini pelajaran penting ini untuk kita. Artinya bola ada di tangan SDA sebetulnya. Bola ada di tangan SDA. Apapun kata SDA, itulah yang akan menentukan apakah konflik ini akan selesai atau tidak. Artinya kalangan internal P3 menunggu kebesaran jiwa seorang SDA untuk kemudian memang benar-benar. Saya pikir iya ya. Karena dia yang memulai, dia yang harus mengakhiri. Itu yang mudah. Mengakhiri artinya harus memang meletakkan jabatan. Enggak, tidak dong. Tidak harus begitu. Kita harapkan itu jangan ada yang meletakkan jabatan. Sebab begini ya, saya selaku rakyat biasa gitu ya, dan belajar tentang ilmu politik. Itu yang kita harapkan di Indonesia ini adalah munculnya partai politik yang kuat. Siapapun itu, partai manapun. Tapi itu memang harus didukung oleh, pertama memang kekompakan orang-orang partai itu sendiri. Kemampuan mereka untuk mereda konflik itu, biar konflik itu pasti ada. Pasti ada. Cuma memang bagaimana konflik itu tidak berujung tadi yang katakan itu pemecatan. Itu paling parah itu. Kehadiran pendatang baru, newcomer dalam partai ini diduga menjadi salah satu pemicu terbesar kenapa kemudian terjadi pecat-memecat ini. Nanti kita diskusikan, benarkah? Menurut analisa pengamat, kita akan diskusikan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Dialog TVRI. Ya, terima kasih saudara Anda kembali bersama kami dalam Dialog TVRI. Mas Heri, apakah memang benar ini karena kehadiran orang baru di tubuh P3 atau sebetulnya ini adalah akumulasi kekecewaan dan ada riak-riak yang sebetulnya tidak sampai keluar? Pertanyaan Mbak Desi itulah kemudian yang menjadi pertanyaan besar para kader P3 yang kontra terhadap SDA sampai hari ini. Mengapa seorang SDA yang terus terang kita harus akui keberhasilannya menjaga keseimbangan partai. Saya katakan bahwa SDA itu sebenarnya berhasil menjaga dinamika internal partai, tapi sangat disayangkan di ujungnya ini kenapa perilaku politiknya seolah-olah nggak bisa direm, ya jalan terus gitu ya, tanpa melihat lagi mekanisme partai. Kita tahu bahwa keputusan di Bandung Mukernas P3 menetapkan 8 capres termasuk SDA. SDA diberikan amanat untuk melakukan komunikasi politik kepada tokoh-tokoh tersebut dan tidak ada nama Prabowo Subianto. Disitulah inkonsistensi seorang ketua umum disoroti oleh kader-kader yang lain. Nah, mestinya bisa saja kan forum itu kemudian dirubah, artinya keputusan forum Mukernas itu dirubah dengan mengikuti mekanisme partai lagi, dilaksanakan Mukernas baru. Artinya kalau itu berjalan, saya kira tidak akan ada dinamika itu. Nah, pertanyaan Mbak Desi tadi, siapa yang menjadi katakan newcomers atau orang baru menjadi pembisik? Saya kira yang paling tahu adalah SDA. Kita orang luar kan mengamati. Tapi terbaca nggak arah ke situ sebetulnya? Pengaruh bisikan itu?
Bisa jadi, bisa tidak. Kenapa Tapi saya katakan berapa seperti persen itu? kemungkinan bisa jadi? Ada banyak spekulasi, informasi. Kalau kita ikuti di media sosial banyak sekali informasi ya, simpang siur. Tapi tentu itu perlu kalau kita ya perlu diklarifikasi. Kita kan orang kampus tidak mau bicara tanpa data. Itu yang penting ya. Nanti menimbulkan fitnah dan segala macam. Nah, yang paling penting menurut saya sekarang adalah P3 harus diselamatkan. Sebenarnya kalau kita lihat rentetan peristiwa politik, teman-teman Empron Pangkapi, Romi dan lain sebagainya itu menunggu kehadiran SDA. Mereka itu menunggu. Mereka menunggu untuk dirangkul sebetulnya. Iya, mereka menunggu penjelasan dari SDA mengapa langkah politik itu diambil. Dan ada statement terbaru disebutkan bahwa kalaulah SDA datang nanti ya di dalam tanggal hari Rabu ini ya, kalau datang maka tidak akan ada pemecatan itu. Tapi mari kita ikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tadi kan Mbak Reni sudah menyampaikan, itu adalah mekanisme partai yang paling tinggi, yang paling akurat menurut saya, tidak ada lagi. Jadi kalau perilaku politik yang dimunculkan SDA kemudian menimbulkan kontroversi, yang dirugikan P3. P3 ini menurut saya adalah sebuah partai yang matang mestinya kan menyelesaikan konflik. 41 tahun saya kira. Ini adalah sebuah partai yang jelas luar biasa. Tapi kita ingat bahwa partai-partai yang memang tidak mengandalkan figuritas yang begitu kuat itu rentan terhadap konflik memang. Berbeda dengan PDIP misalnya, dengan Gerindra, begitu kuatnya figur. Nah, menurut saya partai-partai kita saat ini memang di tengah kita mengkritik kuatnya figur seolah-olah oligarki politik, tapi di sisi lain ketika ada krisis, ada dinamika internal, justru figur itu sangat membantu. Nah, P3, Golkar misalnya, itu kan rentan sekali terhadap konflik. Prof, kalau kita lihat ada dibutuhkan figur yang lebih kuat, yang lebih matang dan lebih dihormati oleh semua internal P3. Seperti misalnya Ketua Dewan Syariat Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun Zubair. Bisakah kemudian kehadiran beliau kemudian bisa menetralisir kondisi yang sudah terlanjur seperti ini? Saya pikir sebagai penasihat spiritual mungkin ya. Tapi sebagai orang yang berperan sebagai dominan figur ya, di dalam partai